Nah sekarang siapa yang mau menggarap sawah seluas itu? Anak muda, petani muda. No. Dengan perubahan zaman, anak muda tuh pengen bekerja, digaji, bekerja dengan orang, bertanggung jawab dengan kepentingan orang atau perusahaan orang, dibayar. Akhirnya apa? Petani mudanya pada hilang, pada bekerja di kota besar. Ini kan masalah dilema. Apa yang bisa Anda lihat di balik lukisan sederhana nasi tumpeng oleh Tantio Aji? Lewat karyanya yang terlihat sebagai gambaran perayaan makan bersama, seniman ini menyelipkan refleksi mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi Indonesia. Tantio Aji, yang dikenal melalui karya-karya dan aktif di dunia seni rupa internasional, menggunakan lukisan ini untuk mencerminkan isu ketahanan pangan dan perubahan zaman yang dialami petani Indonesia. Tantio Aji lahir di Medan pada 28 Oktober 1955 dan kini menjadi akademisi di Institut Kesenian Jakarta. Dikenal karena kekhasan karya gambar pewayangan yang syarat makna sosial. Karyanya seperti pameran di Gedung Galeri Nasional dengan tema Sapa Suruh Datang Jakarta, sering menyoroti isu-isu urban seperti pengangguran dan korupsi. Dalam lukisan nasi tumpeng ini, Tantio memanfaatkan simbolisme untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan perjuangan petani di era modern, dengan warna dan elemen yang mencerminkan berbagai kelompok sosial. Jangan hanya melihat lukisan ini sebagai karya seni, mari kita gali lebih dalam makna yang ingin disampaikannya. Apakah Anda siap untuk merenungkan tantangan yang dihadapi petani dan ketahanan pangan di negara kita? Bergabunglah dalam diskusi tentang bagaimana seni dapat menggugah kesadaran dan mendukung perubahan positif. Perjalanan kita mulai dari sini. Saya sebenarnya melukiskan ini ya karena melihat ini kan sebenarnya gambaran ini nasi tumpeng. Ini adalah orang-orang biasanya tuh berkumpul dalam RT, RW, atau lurah, ada hajatan, nasi tumpeng, terus baca doa atau tahlilan. Nah ini karena masalahnya, jadi kesannya makan bersama. Tapi sebenarnya adalah kita berkumpul gitu. Mungkin bukan makannya, tapi berkumpulnya dari situ banyak yang dibicarakan. Terus kalau dikaitkan dengan pangan, ya sebenarnya ya kita tuh semuanya masyarakat Indonesia ya makan nasi. Dan ini hampir yang namanya tumpeng, terus saya kasih judul makan bersama. Itu untuk menggambarkan ya ini seperti zaman leluhur kita ingin melakukan sesuatu. Katakanlah kita berdoa atau izin dulu kepada Yang Maha Kuasa supaya lancar pekerjaannya, usahanya, itikat baiknya. Jadi ya nggak mungkin juga ya dari zaman dulu kita juga nggak ngerti kok ada nasi tumpeng terus semuanya berkumpul, ada yang dituakan, ada yang ini tanpa harus diatur. Itu struktur sosial masyarakat itu terbagi. Mana yang dituakan, mana yang katakanlah dia yang paham tentang agama, yang mana yang masyarakat biasa. Ini karya baru dalam pengertian era sekarang gitu. Di sini ada lambang, ada simbol, ada warna mewakili apa. Terus ada di sini tokoh wayang, Petruk. Terus itu ada orang-orang yang berpakaian lain-lain warna. Itu sebenarnya saya ingin memperlihatkan ini warna dari ya kelompok-kelompok tertentu yang ingin punya ciri. Kelompok saya warnanya ini, kelompok ini warnanya ini. Dan ini bersatu untuk sama-sama makan atau mencari makan atau ingin mensukseskan programnya untuk semuanya orang banyak bisa makan. Saya selalu
saya anggap makan itu perlu, meskipun ini mereka dari berbagai kelompok atau katakanlah kelompok komunitas atau partai, tapi tetap semuanya sama, ingin rakyat sejahtera. Kenapa ada kayak gini Petruk? Ini kan dalam pewayangannya, ini kan mewakili rakyat yang tidak selamanya rakyat ditindas, tidak. Rakyat yang bisa menentukan juga, menentukan nasibnya sendiri. Rakyat yang paling kuat, ya, rakyat yang paling kuat, survive, bekerja dengan caranya sendiri, bekerja sendiri, negaranya goncang, rakyat masih kuat. Itu aja, ketahanan pangan, ketahanan rakyatnya, dan bukan saya mau eksploitir, kemiskinan digede-gedein, kemiskinan dijadiin gaya untuk berkarya, enggak. Berkarya yang baik adalah kita mengangkat tema-tema, ide-ide, isu-isu di sekeliling saya, di sekeliling kita. Ini sebenarnya di balik ini adalah bicara masalah kondisi masyarakat sekarang, bukan masalah nasi tumpengnya aja. Orang mencari makan, makannya apa? Nasinya dari mana? Petani yang menanam padi. Kalau kita bicara petani, kita masalahnya adalah pangan. Kalau kita bicara pangan, kita punya lumbung nggak? Punya ketahanan menyimpan makanan jangka panjang atau tidak? Satu, negara kita subur. Kepulauan. Pulaunya besar-besar. Semua punya sawah, punya ladang, punya hutan. Itu yang saya mau angkat ya dari karya ini. Saya menghormati petani. Menanam padi dimakan, menanam jagung dimakan. Setiap provinsi cara bercocok tanamnya pun berbeda di Indonesia ini. Nah inilah kayaknya kita. Kayak dengan adat, cara-cara tradisionalnya macam-macam. Tapi satu tujuannya. Rakyat harus makan. Sekarang jadi masalah. Apakah petani masih tetap bercocok tanam dengan cara-cara dulu? Tidak. Ada mekanisme bercocok tanam yang bagus. Dengan mesin, traktor kecil, itu yang entah salah atau benar, pemerintah seolah-olah inginnya begitu. Padahal zaman dulunya hanya 5 petani dengan penuh semangat menggarap 1 hektar ladang padi, dan itu berhasil. Nah sekarang siapa yang mau menggarap sawah seluas itu? Anak muda, petani muda. No, dengan perubahan zaman, anak muda tuh pengen bekerja, digaji, bekerja dengan orang, bertanggung jawab dengan kepentingan orang atau perusahaan orang, dibayar. Akhirnya apa? Petani mudanya pada hilang, pada bekerja di kota besar. Ini kan masalah dilema. Apa kamu mau melarang? Jangan dong, jangan ke kota, menggarap sawah aja. Nggak bisa juga begitu. Yang saya bilang saya memberi hormat yang tinggi ya karena itu. Indonesia ya padi, sawah, kebun, hutan. Bukan di kota-kota besar itu railway, bypass, jalan, gedung bertingkat yang itu jasa, bukan bahan pokok seperti kalau petani mencocok tanam dengan bahannya tanah, bibit tadi, menunggu hasilnya, menunggu cuaca. Dan saya kecewa kalau saya mendengar atau saya tahu tanah yang subur, lahannya entah dibeli atau diambil oleh pemerintah untuk hal-hal yang bukan pertanian. Pabrik, dihajar untuk jalan tol. Petaninya tidak menikmati itu. Hanya menikmati uang yang sekitar setahun, 2 tahun udah habis. Dia tidak punya tanah. Akhirnya apa? Si petani ini bekerja kepada petani lain, sawah lain. Artinya apa? Dia menjadi buruh tani. Nah ini lebih cilaka lagi. Petani tapi nggak punya tanah. Ini kenyataan. Generasi sekarang kita ini beda dengan generasi saya dulu masih kecil. Saya keluar kota, kiri kanan saya sawah. Jakarta Bandung, sawah. Pemandangannya hijau. Sekarang, Jakarta Bandung, kiri kanannya ruko.
Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kamu punya hak untuk memilih ya, mau ngapain. Itu urusan masing-masing akhirnya. Tinggal kebijaksanaan pemerintahnya mau diapain. Nggak usahlah kita menyudutkan pemerintah. Kita sendiri punya cara kok. Saya, kamu semua punya cara. Caranya itu apa sih? Saya maunya memilih, punya pilihan. Pengen yang lain, boleh, apa-apa. Itu saja. Kira-kira garis kecilnya apa sih di balik lukisan ini? Lukisan Nasi Tumpeng karya Tantio Aji mengundang kita untuk meresapi keintiman yang tersembunyi di balik setiap goresan dan warna. Lebih dari sekedar gambaran tradisi, karya ini merangkum kepekaan mendalam terhadap krisis ketahanan pangan yang mengancam denyut nadi bangsa kita. Dengan sentuhan lembut pewayangan yang memikat, Tantio menciptakan sebuah karya yang tak hanya menggugah mata, tetapi juga merangkul hati, menggambarkan dengan unsur empati yang memikat betapa mendalamnya ketergantungan kita pada petani dan sistem pangan yang rapuh. Dalam setiap detail lukisannya, dari warna-warna cerah hingga simbolisme yang memikat, Tantio Aji menghadirkan sebuah dialog intim antara seni dan realitas sosial. Ia mengajak kita untuk meresapi ketahanan pangan bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi sebagai hubungan yang mendalam dan emosional antara manusia dan tanah yang memfasilitasi hidup. Ini adalah ajakan untuk merasakan, dengan sepenuh jiwa, urgensi untuk melindungi dan memelihara sumber kehidupan kita, dan untuk menyambut tantangan ini dengan kepedulian dan empati yang menghangatkan.